saja. Dan selamat datang di tempat ini. Barangkali sedikit hal yang perlu kami sampaikan bahwa tempat ini adalah merupakan satu objek wisata, tapi memiliki kegiatan yang bermacam-macam. Yang pertama adalah kegiatan dan pendidikan. Jadi di sini adalah juga merupakan tempat pendidikan non formal, bagaimana kita mengajak untuk cinta pada tanah air, pertanian dan sebagainya, dan juga mencintai seluruh alam. Di samping itu juga kami memberikan juga beberapa sekolah formal di Semarang maupun di Yogyakarta. Sedang yang lain juga kegiatan-kegiatan di sini adalah olahraga. Olahraga yang pernah dilakukan di sini adalah tempat ini merupakan pintu masuknya olahraga football yang sekarang berkembang di Indonesia. Jadi masuknya adalah lewat kota Boyolali. Dan yang terpenting terakhir yang ada hubungannya justru adalah kegiatan di sini adalah ada hubungannya dengan kelestarian lingkungan. Salah satu hal yang perlu kita ketahui bahwa disinilah tempat pertama kali ditanamnya pohon-pohon alfalfa sebagai induk daripada atau bibit daripada MA11. Demikian juga penggunaan MA11. Nah, ternyata bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh seluruh alam ini, khususnya tanah-tanah di Indonesia yang sekarang mulai rusak. Jadi bukan saja meningkatkan produktivitas tanaman, tapi justru akan memperbaiki tanah-tanah yang sudah rusak karena kekuatan hasil kimia yang datang dari berbagai pihak. Dengan ini nanti berkembang studi desa, saya sangat hargai sekali Ibu dan Bapak yang datang dari jauh, yang selama ini sudah dikembangkan oleh Bank Indonesia, ternyata telah hampir seluruh provinsi ada. Dan hari ini kita datang di tempat inilah nanti kita akan lebih menguatkan tekad kita bahwa Ibu dan Bapak pada ikatnya adalah merupakan pusat bagian alam ini untuk memperbaiki bumi sebagai ibu pertiwi. Selama ini benar-benar ibu pertiwi ini bukan lagi memberikan kehidupan, tapi mikroba yang di tanah yang 1 gram ada 100 juta itu sekarang sudah hampir di beberapa tempat, khususnya di Jawa ini sudah sangat langka. Dan dengan itu nanti akan hidup kembali sehingga mata rantai kehidupan, cacing dan sebagainya, serangga dan sebagainya yang kita butuhkan, burung-burung dan sebagainya nanti akan berkembang. Oleh sebab itu kelihatannya hal yang kecil, langkah-langkah yang kecil yang tidak banyak diperhatikan orang, tapi justru alam ini nanti akan baik. Ibu pertiwi nanti akan betul-betul menjadi ibunya dari seluruh alam ini. Untuk itulah kami merasa bersenang hati dan berbangga atas kedatangan Ibu dan Bapak yang datang dari seluruh Indonesia. Semoga apa yang kita lakukan ini merupakan langkah-langkah yang diridhoi Allah dan nanti akan bermanfaat bagi seluruh manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sambutan Ketua Yayasan sekaligus narasumber. Kami persilakan Bapak Ketua. Alhamdulillah, bismillah. Pertama-tama saya pembina biasa sahabat Indonesia, terus wakil-wakil ya, dari semua daerah yang ada di Indonesia. Mungkin kalau saya sebutkan saja, ini sudah bagian satu keluarga gitu ya. Jadi ini saya akan selamat datang di tempatnya sejuk ini di pusat Jogusma, yaitu Jogja, Solo, Semarang. Ini pusatnya di sini. Ini nanti ini tedranya ya, setelah verifikasinya itu di sini. Di Gunung Merapi. Jadi ada kawan-kawan dari Semarang juga dekat, Solo dekat, dari Jogja juga agak jauh juga dekat. Tempat tengah dari Pak Mama saya sudah sampaikan.
kami pertama kali memuliakan tanaman alfalfa. Jadi ini memang acara ini lebih banyak kita bersinergi ya, berkolaborasi, terus nanti juga berkonsolidasi. Jadi selain memang kami akan menguatkan ilmu lagi, menguatkan dalam arti juga suatu menguatkan standarisasi ya, nanti bapak-bapak sebagai pendekar-pendekar yang tadi dikatakan Mas tadi agen berubah alam ini sebenarnya gitu ya. Tapi juga saya diberikan kesempatan untuk berinteraksi gitu. Jadi saya kira interaksi itu penting karena pengalaman satu dengan yang lain akan menjadi kekuatan kita juga. Dan juga nanti besok kita ada acara semacam temu itu best practice dari masing-masing daerah akan kita beri kesempatan ya. Mulai dari Gorontalo, mulai dari Aceh, mulai dari Kendari, semua ada. Jadi best practice itu secara teknis juga akan menjadi suatu informasi ilmiah yang bisa direplikasi di daerah. Mungkin gambarannya seperti itu selama 2 hari. Jadi mohon mantapkan betul. Dan ini saya sediakan glamping ini memang biasanya Bapak sudah, kalau di hotel saya yang biasa ya. Jadi sekarang yang tidak biasa makanya kita tarik ke glamping supaya nanti kita tiap hari malam jam 12 akan mendengarkan aliran air, akan mendengarkan jengkring. Jadi betul-betul kita betul-betul di tengah ini ibu kota ini betul ya, merasakan betul ya, dan juga bisa berinteraksi antara teman-teman selama 2 hari ini dioptimalkan saja. Jadi sebelum saya masuk ke materi sedikit saya sampaikan bahwa ini sebenarnya kegiatan dari konsolidasi kita bersama ketika situasi kondisi global itu memang akhirnya memaksa untuk kita berbuat sesuatu yang lebih berani. Alhamdulillah situasi ini sudah kita baca sejak tahun 2010. Jadi gerakan kami pertama kali diinisiasi oleh Bank Indonesia Jawa Tengah 2010. Namun demikian 3 tahun sebelumnya kita sudah meresmikan di tempat ini juga Bapak. Jadi bagaimana bertani tapi sambil berkonversi, sambil berkonservasi. Kenapa kok kita melakukan kegiatan seperti itu? Karena akhirnya kita bisa menjawab situasi global, situasi negeri ini. Negeri ini yang harusnya kaya, ya negeri ini kan kaya akan biota darat, biota laut, menjadi sumber segala macam resources. Namun kenyataannya kesejahteraan negeri ini mungkin tidak begitu menggembirakan gitu ya, dari GDP pendapatan per kapita dan seterusnya, bahkan kita ini juga kemiskinan juga tinggi. Ada apa ini sesuatu itu ya? Padahal perjalanan negara ini sudah 70 tahun merdeka. Kenapa kalau kita tidak menjadi gudang pangan terbesar di dunia atau Asia Tenggara saja lah, justru malah kita impor. Jadi hal yang demikian yang mengusik kami waktu itu bahwa ini sesuatu harus kita coba kita pikirkan. Kita rakyat ini juga punya pemikiran yang mungkin bisa kita sumbangkan ke negara ini. Ya, alhamdulillah tahun 2008 itu kita adakan suatu riset di mana riset itu menjawab itu. Jadi strategi kami adalah bagaimana petani itu yang hasilnya maksimal, biaya kecil tapi anaknya tidak rusak. Gitu. Nah, ini yang persoalan ini yang mungkin tidak pernah dicapai secara simultan. Hasilnya bagus, anaknya rusak. Banyak. Alamnya baik tapi juga hasilnya sedang-sedang juga banyak. Dan sehingga konsep inilah yang kita rumuskan dan alhamdulillah langsung duduk aja daripada berdiri. Jadi langsung aja. Kalau Bapak-Bapak sudah paham bahwa kita punya 5 tujuan ini, kita pakai ini aja Pak, karena ini ada error. Jadi kalau Bapak sudah paham, alhamdulillah yang sudah Bapak rasakan dan kita buktikan bahwa teknologi ini ternyata mampu menekan biaya sampai 70%. Nah, nanti mohon maaf yang baru mendengar atau mungkin baru awal ya, nanti memang ada peserta baru. Nanti hari ini kita praktek langsung. Jadi ilmu 5 tahun kita kompres sehari ini selesai. Jadi pulang itu sudah yang sudah bisa nanti bisa makan. Jadi alhamdulillah teknologi ini mampu menekan biaya sampai 70%. Ya. Kenapa? Pertanyaannya. Dan kedua juga teknologi ini mampu meningkatkan minimal 200%. Nah, ini luar biasa. Jadi
tidak pernah ada suatu teori ekonomi di dunia manapun yang katakan biaya turun, hasilnya meningkat, itu nggak ada. Sampai saya itu diketawakan profesor teman-teman saya, kolega saya di UGM itu pernah dalam simposium, Pak Nugroho jangan mimpi ya kalau Bapak mau meningkatkan ekonomi rakyat tanpa harus biaya tinggi dan bahkan dengan biaya nggak mungkin. Dalam ekonomi kalau ingin produksi naik, dia harus naik. Itu dalam ekonomi kayak begitu semua. Nah, mulai dari Adam Smith sama apa sampai sekarang seperti itu. Ya saya memang diam karena memang saya bukan orang ekonomi gitu daripada saya ngomong salah. Oke, saya akan buktikan secara ilmiah di lapangan. Nah, akhirnya teknologi ini kita kembangkan di berbagai tempat dengan Bank Indonesia dan kami sudah yakin seperti itu. Banyak bukti melalui download yang kita inisiasi yang kita kembangkan dengan BI. Ya betul apa yang sudah Bapak rasakan ini. Jadi dengan biaya di bawah 50% tentunya hasil meningkat sampai 50%. Masalah yang penting bisa nanti bisa mengadunya itu bisa maksimal. Nah, bahan berikutnya apa? Yaitu air bersih. Kita masukkan langsung di sini aja biar cepat karena waktunya juga. Kalau kita cek di angka 2000 itu wajib. Caranya gimana? Perbandingan 1 media 3 sendok air, 1 sendok limbah, 3 sendok air. Ini saya dikasih terpal ya. Setelah itu kita tabur berkarton berapa 1 sampai 3% saja cukup. Jadi ini fungsi dari karton yaitu untuk apa? Untuk rumah perkembangbiakan sini perobatan.
Kami petani Indonesia Total Organik bertekad menghentikan kerusakan lingkungan melalui sistem pertanian terintegrasi di tengah perubahan iklim global. 3. Kami petani Indonesia Total Organik. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With 1,000,000 timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega Bamana Purdi Samangkara, Bamana Purdi Samangkara. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman bidadara sama layang, iman bidadara sama layang. Sayang sayang si patokaan makai go gorokan sayang. Sayang sayang si patokaan makai go gorokan sayang. Sajojo Yumadam komi sa papare sa muna keke, sa muna keke. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merah pipinya. Kampuangan jauh di Mato, Kunwangsan sebaku Liliang, takkan aja kawan-kawanan lamu, sangke basuh yang surya. Deklarasi Petani Indonesia Total Organik. 1. Kami petani Indonesia Total Organik bertekad mengembalikan dan mewujudkan kejayaan pertanian Nusantara. 2. Kami petani Indonesia Total Organik bertekad menghentikan kerusakan lingkungan melalui sistem pertanian terintegrasi di tengah perubahan iklim global. 3. Kami petani Indonesia Total Organik
bertekad terus berjuang mengangkat derajat kehidupan bagi petani-petani di negeri agraris Indonesia. 4. Kami petani Indonesia Total Organik bertekad membangun citra di mata dunia sebagai negeri agraris yang seharusnya berdaulat akan pangan sehat. 5. Kami petani Indonesia Total Organik bertekad mewujudkan pertanian ramah lingkungan di segala bidang agar tercipta pertanian berkelanjutan. 6. Kami petani Indonesia Total Organik bertekad terus berinovasi dan berkreasi lebih cepat dalam mewujudkan agroteknologi dalam menghadapi persaingan global. 7. Kami petani Indonesia Total Organik bertekad menguatkan regenerasi pertanian agar terlahir petani-petani muda kelas dunia. 8. Kami petani Indonesia Total Organik bertekad terus mengadakan konsolidasi, kolaborasi, dan sinergi antar petani dan semua pihak untuk memperkuat sendi-sendi kehidupan ekonomi masyarakat. 9. Kami petani Indonesia Total Organik bertekad mencerdaskan sesama petani dan masyarakat umum melalui penurunan diseminasi ilmu yang dimiliki untuk kepentingan bangsa. Boyolali, 15 September 2022. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Rahmat Kadarta dari Kabupaten Bangka Tengah. Ia telah membacakan